Memiliki tempat tinggal yang layak di tengah kota saat ini sudah menjadi kenyataan untuk saya. Saat ini, kami dan keluarga lebih memiliki harapan pasti tentang hidup. Karena dulu saya tinggal di daerah yang kumuh, yang sewaktu-waktu terancam oleh banjir. Dipastikan tahun ini akan ada lebih dari 20.000 warga akan mendapat rusun seperti ini. Karena Pemprov DKI Jakarta akan membangun 57 tower rusun sekelas apartemen. Jadi kita juga udah, ya ini langsung operasi. Cuma ini manual mas, karena kita pertama kali nggak ada metik dan kita next metik. Laksana juga tuh ya. Ini Laksana ada 4 karoseri mas, kita coba biar cepat kemarin. Kalau itu mah nggak bisa ya. Ya. Terima kasih Pak. Bantu terus. Dari mana? Dari Jakarta Barat. Oh. Kamu yang menikah? Iya, saya Jam apa malam? malam jam 7 Di mana? di Grogol Season City. Aku nggak jamin ya. Tergantung wilayah ya. Daya dia. Dan Pak, mau foto? Saya bantu. Mundur dulu boleh? Ada siapa? Ini Pak, dari Pekanbaru Pak. oh, Ya Pak. jalan-jalan. Iya. Pak, minta tolong dong Pak. Kasih Pak. Kapan pulang? Satu Pak. Ya. Iya Pak. Iya. Kameranya aman. Ya. Wah. Makasih Pak. Dari mana Mbak? Dari rumah tahu juga. Rumah PDB juga. Pada Jawa Timur Pak. Siapa namanya? Bapak Nasib Pak. Cuma saya pernah milih mengatakan udah lama gitu. Udah lama kan? Udah lama sejak 2012 Pak Juanda. Baik. Baru aku Pak supaya Bapak menang. Makasih Pak. Masih masukin dulu ya. Udah ngirim surat. Bisa ntar kalian bisa di Nggak dalam. keburu, saya jalan ke dalam. Oh, jadi tunggu ini aja ya. Kita foto Saya dulu ya suruh Pak. nggak ketemu si Kima aja. Mereka mau wawancara sama staffnya dulu. Nanti yang turun baru ke saya. Mereka bisa jawab semua. Aku mengenai kebijakan Bapak tentang Dia tunawisma. bisa semua. Dia bisa jawab. Oh, Satu, dua, Masih ini aja yang bagian sosial sih.
5 foto itu si siapa yang tugas Pemko itu? Kontaknya aja. Biar kita Kasih kontaknya. Oh, oke. Makasih ya, Pak. Ya. Tadi kan Saya sama Mercy. ini Mercedes tadi kan? Iya, ikut saya. Kasih. Ini yang makasih. Ini bus masih bagus ya kan? Pak, kasih lagi Pak. Pak, yang tadi goyang Pak. 3 boleh nggak Pak? Nggak apa, satu-satu dulu aja. Satu-satu aja. Nanti dulu. Ayo. Dari mana? Pagi, Pak. Selamat. Selamat. Saya Sherlyn, ini Glenn. Kita dari aplikasi majalah digital bernama Hidup. Oh. Kita di sini ingin mendukung program Jakarta Smart City, di mana kita ingin memberikan fasilitas kalau orang lagi nunggu di halte Transjakarta bisa baca majalah. Oh, panggil dong. Nanti ngomong tadi panggil sama direkturnya. Jadi rak majalahnya digital, gitu. Jadi tidak perlu ada majalah yang bisa. Nanti aja, jangan lagi wawancara. Oh, oke, Iya oke. nanti aja. Oke. Terus ya hal ini juga udah membuktikan kalau kita bisa mengurangi potensi adanya korupsi di jalur distribusi majalah. Gitu. Karena semua majalah didistribusikan melalui WiFi. Jadi rencana taruhnya di mana? Di semua halte Transjakarta. Jadi orang yang lagi nunggu bus atau mungkin mereka belum bisa masuk, lagi rame, mereka bisa baca majalah gitu. Nah, kalau gitu kamu langsung sama dirutnya ya. Sama dirutnya ya. Dia lagi wawancara, nanti anterin. Itu tuh yang lagi wawancara itu. Langsung sama dia. Makasih, Pak. Ngomongin dulu. Soal kemacetan Pak, Bapak masih ingat saya? Saya udah paparan di Dinas Perhubungan di hadapan 2 kepala biro. Nah, Saya pengen sekali paparan di hadapan Bapak langsung. mereka kok belum lapor ya? Justru itu Pak, 5 bulan loh Pak. 19 Mei saya paparan. Mereka menerima dengan positif, tidak menemukan kelemahan. Saya takut ada apa-apa di sana. Saya takut ini era lagi. Oh, ini polisi udah mendominasi ya. Hah? Kita udah nggak pakai sistem warna, kita pakai ganjil genap udah. Ini kurang efektif Pak. Justru kita ya itu mau ERP Pak, kita udah pernah bahas ini. Ya justru itu, saya ingin sekali paparan di depan Bapak. Kita akan pelajari dulu deh Pak. Ya. Kita pelajari dulu. Gini Pak, maksudnya gini Pak ya. Saya rela ide saya ditolak. Walaupun sepotong surat kecil. Kalau Bapak tolak, saya bisa pikir jalan lain. Gitu loh Pak. Ya ini masukin telepon dulu kita lihat ya. Catat nomor HP-nya. Ada. Makasih Pak ya. Ada. Saya Juga mohon bantuan pengobatan. Ya, kita siapin BPJS gitu. Kita urusin. Sudah 6 tahun Pak, daftarnya nggak bisa saya lihat kan sekarang Pak. Iya Pak, kami urusin. Nggak usah kasih dia. Ya, kartu BPJS Ya, Terima kasih. dia urusin. Ya. Bapak saya mau jual tanah, kurang lebih 500 meter. Menanggung Pak 500 meter. Mana? Iya, di daerah Cicalengka. Memungkinkan nggak kalau misalnya tanah tersebut nanti dijadikan LPTRA gitu? 500 nggak nanggung. Nanggung. Kecilan ya, memang nggak bisa. ya, Dalam Pak? bank. Kecilan. Kalau dia lebih besar masih bisa. Tapi ini padat sekali ya. Iya, padat. Kalau kemungkinan masuk ke alat berat ya Jalannya gang kecil. Satu mobil masuk. Belakangnya pabrik Pak. Maksudnya gini ya. Ini. Coba aja masukin ke dalam. Udah, Bapak nggak mau iya, masukin. ya, masukin penawaran Masukin aja. Makasih ya Pak. dari Flex Pak. Mana? Jadi kami dari Presi, jadi gini. Jadi sebetulnya kita ada program yang kita mau tawarkan ke Bapak tentang toleransi Indonesia. Tapi sebetulnya kita butuh waktu tambahan untuk ngobrol. Tapi itu sementara yang penting kita sudah silaturahmi dengan Bapak. Karena ada yang Masukin dulu deh Pak. Karena kita kasih ke teman Ahok aja dulu Pak. sudah ke teman Ahok, Pak. Sudah tadi kemarin Pak Natanael udah ngomong ke saya. Pak begini sedikit kita tambahkan. Karena itu ini dulu. Oh iya, yang ini dulu. Ini yang penting. Yang soal ini idenya dari teman-teman. Ya.
Nah, itu yang penting, yang saya Nanti tunggu cuti dulu ya, aku beresin kerjaan dulu nih. Pak, Iya, Pak. ini soal toleransi nih Pak, soal toleransi ya. Jadi Saya belum cuti kan. Mbak, sedikit Pak. Ini apa? Kita sudah membuat lagu untuk toleransi Indonesia beragama. Pak Ahok itu figur yang paling tepat untuk toleransi ini. Karena di sini kita pengen kan outputnya, ini outputnya bahwa di Indonesia ini harus ada hari damai, hari toleransi. Kan ada hari batik, ada hari yang harus ada itu. Jadi saya ingin dimulai dari Ahok, ada hari. Sudah lagu Mas Himnanya Kita sudah masukin dulu ya. Iya. Saya mau kantor pajak soalnya. biar dimasukin aja dulu. Bisa, nanti kita minta waktu lagi Pak. Iya, nanti sama tim saya. dulu. Kirim aja. Maaf Pak. Soalnya kemarin pemutusan pers tapi saya nggak ada salah, nggak ada apa. Kalau saya dipanggil, sedangkan kontrak saya masih ada 9 bulan. Tapi Coba aja perusahaan nggak ngaduin mau ke itu. tenaga kerja kita. Terus sudah di Snaker hubungin Priyono, kontak dia, Iya. teleponnya. Soalnya tahu-tahu langsung ada surat ininya Pak. Udah ngomong ke Pak itu belum ya? Untuk ketemu ya? Nomor teleponnya Ya, saja. telepon kita urusin. Ini masalah perbaikan jalan, tapi pastinya belum diserah terimakan pengembang. Ini udah Ngomongnya masih ada nggak? Masih udah ada. nggak ada Pak, cuma dia ganti baju. Ada dari situ udah 25 tahun kita udah tinggal. Kalau gitu masyarakat aja bikin surat bener ya. Udah Pak, Udah kirim masukin. tempo hari udah Pak, udah di sini ini yang tanda terimanya. Kita lagi cari cara juga untuk bisa kamu ngomong ke BPKAD nih. Iya. Masyarakatnya udah tanda tangan semua Pak, Iya. sama RT Makanya kita RW. lagi cari dasar hukum karena masih ada PT-nya. Kalau Iya, dia total udah nggak- kabur si PT-nya Pak. Udah Dia kabur. udah 25 tahun dan BPKAD ninggalin ya? kita. Kita Baik. dulu swadaya. Baik, kita coba Sama aja. satu lagi ini Pak. Ini dia minta IMB berlaku surut, bangunannya udah jadi Pak. Ada caranya denda. Ajuin IMB denda. Denda. Iya, soalnya kita awalnya memang sertifikat satu. Dia pecah 3, jadi satu bangunan minta 3 IMB. Oh nggak bisa. Enggak, sertifikatnya 3 Pak. Sertifikat 3. Bangunannya satu. Awal satu. Sekarang bangunannya satu. Enggak, dibikin kayak ruko ya. Iya, betul. Ini kan rumah biasa dibikin model ruko kan. Modal betul. Bisa jadi 3. Pasti masalah itu Pak. Ininya sih Jadi ini- banyak orang ngakalin bikin rumah wisma sebetulnya tuh jadi ruko. Enggak, ini saya bangunnya 2014 Pak. IMB-nya udah jadi dulu kan masih P2B. Diurus dibikin 3. Kita cek ya sama dia aja nih. Iya. Kalau nggak bisa, kalau Oke. ini kan akal-akalan yang nggak bisa Iya. kita terima Pak. Ini jelas akal-akalan Pak. Kita ketemu. Jadi banyak orang tuh nakal, bikin sertifikat satu, bangun, bikin model ruko, bilangnya satu rumah. Padahal di dalam tuh udah sekat kayak ruko, baru pecah terus jual ruko. Wah banyak akal-akalan di Jakarta Barat. Oke. Pak, ini kemarin ini saya juga ke Bali ini saya dengan satu ini penasehat properti dunia dia punya solusi untuk rumah murah model untuk jutaan yang di Malaysia sama Zimbabwe. Maksudnya Nah, murah kemarin gimana? saya ingat Pak Ahok bilang prioritas utama itu untuk rumah murah untuk rakyat. Ya, Nah, bisa majukan masalahnya proposalnya gimana? masukin kita rumah murah gimana? Ah, Sekarang gini, jangan bandingin Singapura, Malaysia. Gaji orang kita paling kecil 3 juta. justru challenge kita Beli apa ini, rumah Pak? 100 juta aja nggak bisa. Ibu mau jual rumah berapa besar? Kita minta standar rumah paling kecil 36. 36 paling murah tanpa tanah 200-an juta. Saya tanya, orang gaji 3 juta bisa kredit beli nggak 200 juta? Jadi challenge kita mesti berapa Pak? Di berapa rumahnya? Ya, sekarang saya tanya sama ibu aja, sederhana sekali. Ibu bisa bangunin saya rumah 36 100 juta nggak? Nggak bisa. 3-6 meter persegi. Iya, tanpa Itu tanah challenge loh. siapa? Nggak bahkan bisa. Makanya yang satu-satu cara itu kami subsidi rakyat udah. Jadi bangsa kita ini nggak bisa bandingin Singapura sama Malaysia. Orang Singapura Malaysia Zimbabwe juga. kerja paling kecil udah 13 juta, 20 juta gajinya. Kita 3 juta. Itu masalahnya. Makanya saya bilang buat rakyat yang nggak mampu, udahlah, gue kasih lu satu rumah, lu cuma bayar disiplin 10.000 sehari, 5.000, anak lu gue sekolahin, dokter gue kasih, bus gratis, gue kasih sembako murah, sampai lu satu generasi, masa anak lu nggak jadi orang? Itu aja. Jadi nggak bisa bawa modal luar negeri ke kita, nggak ketemu. Di Zimbabwe juga gitu. Nggak Oh, ketemu. mesti itu ya Pak, mesti. Nggak ketemu aja udah. Ya. Iya, ya. Boleh. Pak, boleh satu foto ini. Ini apa ya? Oh, ini?
ngurus sama ini. Sama staff saya ya. Ayo, siap. Oh, Ibu siapin aja sebentar, Pak. Sebentar, Bu ya. Sebentar, Pak. Iya. Sekolah hari ini. Di Mata Besar, Pak. Mata Besar, Pak. Kelihatan nggak, Pak? Boleh, teman. Jempol. Nah, tanda kemenangan. Makasih, Pak. Salam dari Pak. GKJ Fluid. Sebenarnya kami anak sebenarnya Pak, anak kita ini kan mau audit Bapak sebenarnya anak kita ini. Tapi belum waktunya. Makasih Pak ya. Makasih, Pak. Foto juga. Habis ini saya Pak ya. Sebentar. Boleh pakai kamera ini saya? Sebentar. Ini Pak. Teman-teman. Iya, Pak. Jadi maksudnya bagi teman-teman dari selain ini sedang menjaga. Ya. Saya belum. Ya. Pak, ini satu lagi Pak. Satu lagi, Pak. Mundur dulu teman-teman. Pak, jadi budget kita berapa nih Bapak bangun, Pak? Bisa, nggak bisa masuk kok. Enggak, Pak. Di Pemda kita bangun budgetnya berapa, Pak? Nggak bisa, itu hitung aja. Pemerintah kita 200 jutaan. Satu rumah? Tanpa tanah, kita apartemen kan. Iya, Pak. Pak Ahok, iya Pak. Pak, ini kita Sudah masuk, kan? IMB sudah keluar Pak. Iya. Jadi sekarang kami minta Bapak waktunya sedikit Pak. Beberapa menit Pak. Nggak bisa, Bapak. Iya Pak, kami ada malam dana. Nggak bisa, Pak. Bapak kalau malam dana disuruh Sinail, Pak. Jadi nggak bisa, Pak. Bapak bayangin saya turun aja belum bisa masuk ke ruangan. Saya tiap pagi datang kantor tuh nggak masuk ruangan saya kadang-kadang. Nyambung, minum pun numpang minum di ruangan tamu, Pak. Ya, ini jangan Foto dan semua ini mau saya jadi pendeta, Pak. Habis waktu saya. kasih Pak Ahok. Ya, masukin aja. Nah, lu cek ini nih. Iya. Sama ini, Pak ya. Ya, udah ketemu, udah. Assalamualaikum. Dimasukin aja. Imam, saya mau mendoakan Bapak Imam. Boleh dalam Pak? Nggak usah doa aja. berangkat. Karena waktunya kita pepet, Pak. Saya udah mesti jalan. Ya. Saya menyampaikan pesan profetik Pak, bahwa Bapak akan menang satu putaran dan Bapak akan menjadi presiden pada tahun 2024. Yahweh, Tuhan Israel memberkati Bapak. Tuhan berkati. Terima kasih, Pak. Kami dari Puskesmas, Pak. Kita berproses akreditasi, jadi terlambat input karena persis tanggal survei tanggal 5. Minta ininya. Itu cek sistem. Kalau nggak bisa buka kita. Kita lagi cek. Ya, udah banyak kasus. Kami ke Kodis Nanti coba cek. Karena kita lagi timbangkan ini soal disiplin. Kalau Pulau Seribu kita buka. Karena dia teknologi susah. Kita proses akreditasi dan Makanya kita akan coba periksa. Kita akan periksa kenapa telat. Kalau memang kalau semua kita kasih izin Bu ya. Nanti semua minta. Kita paham. Makanya kita hukum. Iya. Kecuali Pulau Seribu. Tapi kami 3 minggu. Coba kita akan teliti aja. berproses Kami akan akreditasi teliti aja. Puskesmas. Kami akan teliti alasannya. Ya, betul. Jadi ini saya masukin, Masukin Pak. aja. Ya, makasih Pak. Saya tidak mengatakan menghina Al-Quran. Saya hanya tidak mengatakan Al-Quran bodoh. Saya katakan kepada masyarakat di Pulau Seribu, jangan kalau kalian dibodohi oleh orang-orang rasis, pengecut, kira-kira kalau tekanan sekarang, menggunakan ayat suci itu untuk tidak milih saya, silakan nggak usah milih. Saya pengalaman dari tahun 2003 berpolitik. Saya temukan lawan-lawan politik yang rasis dan pengecut selalu menggunakan ayat itu untuk membodohi orang tidak pilih saya. Jadi ayat Al-Quran ada yang salah nggak? Nggak salah. Konteksnya bukan itu. Konteksnya jangan pilih Nasrani Yahudi jadi temanmu, sahabatmu, sebagai terjemahan asli. Bukan. Jadi bilang saya nyampurin urusan agama. Saya sekolah Islam.
SD SMP 9 tahun. Jadi saya menemukan banyak yang rasis dan pengecut menggunakan ayat suci di dalam Al-Quran. Tidak maksudnya seperti itu, diplesetin seperti itu. Atau misalnya ada yang rasis yang pengecut dari pihak Kristen. Dia juga menggunakan ada satu ayat, saya lupa di kitab apa. Dia bilang begini, kita harus membantu semua orang, terutama saudara seiman. Itu juga dipakai membodohi orang-orang yang Kristen Katolik di gereja supaya jangan memilih orang yang non-Kristen, non-Katolik. Itu yang saya maksud sampaikan kepada warga di Pulau Seribu. Jadi orang Kristen juga ada. Jadi yang kita bicara, saya mau tanya itu loh, ISIS membodohi kita nggak dengan ayat-ayat yang berbeda? Itu jelas. Jadi kalau kita mengatakan ISIS itu sesat, membodohi orang yang disesatin dengan ayat Al-Quran, apa kita menghina Al-Quran? Yang menghina Al-Quran yang mempresentasikan ISIS dong. Justru bagi saya yang rasis, yang pengecut, itu yang menghina kitab suci Al-Quran. Al-Quran tidak pernah mengajarkan. Islam mengajarkan begitu damai bisa menerima. Kita bukan cari pemimpin imam ini. Ini administrator. Lihat cerita Nabi Muhammad semua. Saya sekolah Islam. Itu yang saya maksud. Ini diplesetin, dipotong. Coba kamu ambil videonya secara lengkap. Saya justru menyampaikan pada warga Pulau Seribu, jangan gara-gara saya menawarkan bisnis 80-20, 80 buat untuk budidaya ikan, nanti kalian terikat harus pilih saya. Terus kalau kalian ada yang dibodohi, si rasis, si pengecut, saya nggak ngomong rasis pengecut di situ ya. Untuk tidak pilih saya menggunakan surat ini, ya jangan pilih saya kalau keberatan. Saya udah ngalamin sejak tahun 2003 kok politik kok. Oh, tadi polisi periksa juga bisa ketawa. Kan dia menuduh saya menghina Al-Quran. Yang menghina Al-Quran siapa? Polisi kalau saya panggil saya juga begitu bandingin video juga udah tahu kok. Justru yang perlu dilaporin sekarang yang melaporin saya, memfitnah saya. Yang melapor ini mesti kita laporin, memfitnah saya. Saya lagi nggak tahu ngapain saya bawa waktu. Bisa saja orang lain yang untuk laporkan. Polisi juga bisa periksa. Ini menyebarkan kebencian dan provokasi. Polisi ada surat Kapolri, nggak usah laporin bisa tangkap. Ini menyebarkan kebencian. Bilang Ahok perlu dirajam lah, dihukum lah, macam-macam ngomongannya lah, karena menghina Al-Quran. Sejak kapan saya menghina Al-Quran? Di mana ada kalimat saya menghina Al-Quran? Jadi orang ini menyebarkan kebencian dan provokasi, itu aja. Saya nggak tahu, kalau dukung mah pasti wajar aja. Jan Farid sama saya dekat kok. Tapi sudah ngomong Pak Jan Farid. Dimyati teman dekat saya, sekretarisnya dia. Berarti memang ada kemungkinan. Lulung Pak. Lulung juga baik-baik aja mas saya dari dulu. Cuma masalah UPS saja. Siang kan konversi rencana P3. Udah ada omongan berarti. Saya nggak tahu. Tapi saya sering komunikasi sama Pak Dimyati. Dimyati itu teman baik saya di Balik. Dari dulu Dimyati secara pribadi sudah bilang, pokoknya saudara, my brother, kita sering telegram kan. Pokoknya orang Banten pasti gue bantu dukung lu deh. Karena dia kan memang lama Bupati Pandeglang. Jadi saya hubungan baik kok, sama kayak Jarod, wali kota. Si Dimyati kan Bupati di Pandeglang 10 tahun. Terus dia jadi anggota DPR RI, Badan Legislasi bareng saya. Kita hubungannya baik sama Dimyati. Dia udah bilang, pokoknya gue masih dukung lu deh. Dari dulu ya, walaupun dia sekretaris sekjennya P3. Secara pribadi dia udah lama dengan dukung saya. Di Twitter yang mengatakan bahwa paling banyak warga Jakarta ingin masalah transportasi cepat diselesaikan. Langkah Bapak yang akan dilakukan? Kita udah kebutkan, kamu lihat aja bus kita beli gitu banyak. Tapi saya nggak mau impor bus. Kamu lihat di ratusan bus masuk terus ini. Kita perlu uji coba lagi bus yang tipe yang double XL. Saya mau tahu mana yang lebih enak. Ini double XL kan lebih empuk. Karena dia double. Ada XL-nya. Tapi ini memang biasa buat keluar kota. Nah kita agak kurangin. Berarti kita udah tahu format mana. Yang lower deck lebih banyak. Untuk menggantikan. LRT kita bangun. MRT itu waktu kan. Busnya aku beresin. Bus rapid transit.
Selesai ini sistem bus kita. Pak, soal kampung deret Pak, kampung deret Pak. Semua nggak bayar. Nah ini bukan cuma di busway, semua rute yang dilayani oleh Transjakarta nggak bayar. Termasuk pencuri. Enggak, sekarang PHR juga. Pegawai Kombo boleh. Asal kamu pegawai melaporkan gaji kamu UMP, swasta boleh. Pak, soal kampung deret gimana subsidi gitu. Nanti kita subsidi akan dari IARU. Soal kampung deret, kenapa nggak dilanjutin Pak? Kampung deret kita mau lanjut, lahannya nggak ada. Karena hampir semua kampung-kampung kumuh itu berdiri di atas sertifikat orang. Terus kalau kamu berdiri di atas sertifikat negara, kamu mau bangun kampung deret atau mau bangun dusun? Nah itu yang jadi masalah. Makanya kita ada dianggap pelanggaran kemarin. Makanya kita stop tahan sebentar. Rata-rata yang kumuh atau padat itu ternyata sertifikatnya di atas lahan orang. Nah ini kita ambil. Pak, soal trotoar Pak yang dikritik sama. Kalau 10T deposito, kira-kira tiap bulan kamu dapat hampir 60 miliar. Jadi kalau 1T deposito, kira-kira 5 sampai 6 miliar tergantung bank ya. Ya katakanlah 5,5 miliar. Kalau kamu mahar 10T, 55 miliar. Ada orang gendeng mana? Kalau gue punya duit 10T, gue 55 miliar gue taruh, gue bantu orangnya terus. Saya jadi pejabat gak bisa bantu orang. Kalau saya punya 10T deposito, hampir 60 miliar tiap bulan, gue bisa bantu orang. Dana abadi, aku belum pernah ketemu perusahaan yayasan hebat manapun menaruh 10T dana abadi. Saya nggak tahu fitnah atau makanya itu tindakan pengecut si rasis kau bilang. Yang nggak ngerti bertanding lawan saya itu tanding aja. Kita ngomong program dong. Jangan asal bukan Ahok. Ayo dong ngomong dong program. Anda punya program apa? Ngomong sama saya gitu loh. Nah, saya udah bilang kan kalau lebih pintar dari saya ya ngajar, kalau lebih bodoh nurut. Pak, artinya yang saat ini ke Barreskrim itu orang-orang yang punya kepentingan politik itu. Saya kira itu. Saya ucapin kalimat itu kalau Anda lihat YouTube saya. Dari tahun 2003 saya udah ngomong kalimat itu. Konsisten saya sampaikan ada orang-orang rasis dan pengecut yang memanfaatkan, memutarbalikkan fakta, arti, tafsiran kitab suci. Pak, soal trotoar Pak. Apa? Enggak berani muncul. Kalau dia muncul, birokrat langsung dipecat sebagai PNS. Itu pengecut-pengecut saja yang ngomong. Bongkar dong mana? Siapa keluar? Aku udah tantangin waktu aku pecat ribuan orang di Monas. Aku hilangin 2000 kotak, aku udah tantangin. PNS mana tuh? Waktu itu ada yang apa tuh? GMJ apa mau demo kurang. Gabung dong demo situ 2000. Kita udah pecatin berapa ratus orang tuh. PNS kok. Pak Uno mengkritisi itu Pak trotoar Pak. Kalau kamu bilang saya nggak santun, terserah Anda ngomong. Sekarang kalau saya nggak santun, mau nggak masyarakat ketemu saya? Kamu lihat aja beragam orang ketemu saya ngajak foto. Itu nggak santun sama aja Pak, maling-maling aja yang merasa gue nggak santun. Gue juga nggak perlu santun sama orang maling-maling, apa pengecut rasis ya. Kalau kepentingan nggak ada oknum, ada yang ini surat kurang ini, terlalu kaku, macam-macam. Misal contoh ya, misalnya kamu punya tanah 100 meter apa 100 gara-gara dipotong jadi tinggal 80. Harusnya GSB-nya nggak boleh hitung 80 dong. Kalau hitung 80 siapa yang mau kasih? Kalau kamu paksa saya ada garis sepadan bangunan. Itu kamu potong jalan, tentu garis sepadan bangunan saya jadi kecil kan. Kalau kecil masih ikutin ukuran yang baru dengan sertifikat yang baru, berarti masih potong lagi dong bangunan saya. Itu kan nggak masuk akal. Lah itu yang bikin sempadan jalan bangunannya mepet? Peraturannya nggak begitu. Boleh, GSB 0 juga boleh, 0 juga mundur juga nggak apa-apa. Itu kan memang daerah khusus. Cuma di bawah kelihatannya mungkin ada perkeliruan tadi. Ada perkeliruan untuk membuat susah orang mau gimana. Makanya kalau kumpulnya kan nggak bisa. Masih isi formulir. Pemkot. Ya kita susah ngomong, isi formulir. Udah dapatin nanti kita bisa selidikin. Kalau ini nggak berani lagi kan. Dulu kan nggak pernah temuin nama kita gitu loh. Ya kumpulin semua saya bilang. Kita adu aja seluruh proses teknis. Itu tadi pemilik lahan ada yang bilang dia juga sebenarnya udah setuju, cuma sampai sekarang belum terima uang. Semua udah setuju. Saya dengar di lapangan ada yang mau minta komisi. Kalau nggak ada komisi nggak mau dibayar nggak apa. Banyak laporan ke saya kan saya sering terima WhatsApp. Kita cek orangnya takut. Nah sekarang saya sengaja nggak mau tanya jawab. Kalau tanya jawab kan dia takut. Kasih saudaranya formulir.
tulis, saya kan udah tahu kira-kira pasti masalahnya apa. Saya udah kasih poinnya 1, 2, 3, 4. Kamu isi di situ deh. Pengaduan yang udah saya tahu, kan saya udah sering dengar ini. Ya mereka tinggal ngisi tanpa perlu diketahui pejabat kita. Nah, saya kumpulin sama staf saya langsung tahu. Nah kita urusin. Pembebasan tanah sendiri Bisa 200-an bidang sudah. Harusnya udah selesai tahun kemarin. Kemarin itu sebenarnya kan bisa soal konsinyasi Pak, itu nggak bisa jalan. Bisa, mereka nggak mau lakuin pejabat kita. Pejabatnya siapa sih? Aduh, susah lah ngomong. Makanya kan lucu kan, setengah sangat sederhana. Kalau kita menuduh orang nggak mau lepasin lahannya, pakai harga pasar, konsinyasi, store, selesai dong. Ini kan masalahnya mereka mau jual semua kok. Mereka justru nggak mau dikonsinyasi. Kalau nggak mau konsinyasi ya bayar dong. Nanti kurang dokumen ini, mirip-mirip beli tanah taman sama bangunan El Petra lah. Kalau ada yang kasih komisi yang bukan tanah nggak jelas, abu-abu cepat bayarnya. Kalau yang nggak jelas nggak mau kasih komisi, suruh transfer langsung, nggak mau bayar-bayar. Kayak kedubes Inggris itu usul saya nih, Pak ini kan Inggris pusing nih Pak, boleh nggak Pak ya kita beli dulu tanah lain, yang Inggris batalin lagi. Nah Inggris begitu keluar bilang udah oke, nggak ada duit lagi bayar. Saya nggak bisa. Kalau ini gagal gimana Pak? Jadi silpa aja yang gue pikirin gue bilang. Ini memang perkeliruan aja nih. Pak 200 itu yang sisa atau yang masih 200 bidang itu masih Sisa itu beres. Enggak, itu hanya kena dipotong dikit-dikit. Terus BPN juga masih kerjasama. Bisa tanah kamu tadi 500 meter, dipotong dia 200. Kan ada sisa 300 nggak dibeli. Harusnya sertifikatnya dibagi 2. Nah, makanya saya juga mau keluarkan yang BPHTB yang tidak bayar lagi. Pak, insentif sampai 14 itu semuanya dapat rata atau proporsional? Rata. Selama Anda ada di jalur. Itu nggak mengganggu tata kota Pak, 14 kita jadinya? Enggak dong, kamu lihat New York juga tinggi-tinggi semua. Iya sih, tapi ini Lebak Bulus. Hah? Ini Lebak Bulus. Yang penting ada kereta. Kamu nggak ada parkiran juga kan? Kau kayak Mori, dia bikin tinggi mau nggak? Dia juga mau tinggi. Kalau terlalu tinggi, mobilnya juga nggak bisa parkir. mengenai aset planning Pak, pengelolaannya kan tidak oleh DKI lagi Pak, di Pasar Jaya. Kalau yang kontraknya pada habis, kita usahakan diambil kembali oleh Pasar Jaya. Sama kayak parkir-parkir semua. Ada berapa banyak pasar yang masih? Kita udah ngambil Majestic, udah diambil. Blok M Plaza lagi tunggu. Tanah Abang juga lagi tunggu selesai, kita akan ambil. Lalu kelanjutan teman ahok saja udah Pak terkait dengan DPRD Bekasi soal. Udah beres, ya kita banyak sekali kekurangan pekerjaan untuk membantu Bekasi. Jadi secara kemanusiaan pun kita harus bantu teman-teman kita di Bekasi. Bisa saluran. Tadi saya baru rapat juga siang, kan tiap kayak sampah ditaruh kan mesti tutupin tanah. Nah kita udah ketemu teknologi itu dari bahan yang bisa mengurai plastik dengan cepat. Kayak bahan singkong apa itu loh. Ya kita harus tutup pakai itu lebih tipis, hanya 60 mikron daripada tanah harus berapa senti. Nah baru tutup. Nah, harusnya ngolah sampah seperti itu. Nah kita lagi bicara kan. Pak, soal lahan yang kan Bapak bilang harusnya selesainya tahun lalu. Laporan yang udah masuk dulu Pak? Saya nggak tahu berapa ratus miliar ada tambah teknologi yang gempa lah apa, aduh pusing. Kalau kita pikirin ya, makanya kontrak kita yang terbaru kita nggak mau lagi seperti itu. Harga lahannya juga berubah ya Pak dari tahun lalu? Iya, pasti tiap tahun naik. Pak, kemarin kan soal pariwisata dikritik oleh DPRD, masalah jarang ada festival lagi. Itu nggak apa-apa, sekarang saya tanya, wisatawan jumlahnya sama nggak datang ke Jakarta? Kamu mau nggak bikin festival kota tua satu malam 10 miliar? Nah, tapi programnya terus akhirnya dialihkan kemana sih Pak untuk promosi Pak? Kita lebih baik fokus beresin kota tua supaya ada titik-titik wisata yang betul. Renovasi gitu berarti ya Pak? Iya, kita juga GKJ, kita juga mulai apa tuh menaruh uang. Misalnya contoh, kita kan punya kedubes di seluruh dunia. Ketika mereka ada acara di seluruh dunia itu, kita langsung kirim tim kesenian itu tidak pakai IO, langsung dibayar dengan biro AKAS. Kayak acara yang Prancis besok. Semua kirim, langsung kirim cepet. Itu promosi. Makasih. Makasih ya Pak.